berkata kepadanya, Ukhtuhu Su'adu, saudarinya yang bernama Su'ad. Ya akhi, wahai saudaraku, inna abana, sesungguhnya ayah kita, qad kharaja minal baiti, ia telah keluar dari rumah. Fahalumma bina, maka mari kita naftah hizanatal ta'ami, membuka lemari makanan, lina'kulama fiha, agar kita makan suatu di dalamnya, minal ma'kulatil ladinati, dari beberapa makanan yang lezat. Fa'abuna, karena ayah kita, la yanzuru ilaina, tidak akan melihat kepada kita. Fa'ajabaha Muhammadun, maka Muhammad menjawab, haqiqatan ya ukhti, benar wahai saudariku. Inna abana, sesungguhnya ayah kita, la yanzuru ilaina, tidak melihat kepada kita. Walakin, akan tetapi, ama ta'lamina, apakah engkau mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, walladzi yanzuru ilaina, adalah zat yang melihat kepada kita. Fardari, maka berhati-hatilah, misla hadzal amal, melakukan perbuatan seperti ini, al-qabihi, yang buruk, li'annaki, karena sesungguhnya engkau, lau akhadti, jika engkau mengambil syai'an sesuatu, bi ghairi ridho abiki, dengan tanpa ridho ayahmu, fa inna Allah, sesungguhnya Allah, yaghdabu alaihi, akan murka kepadamu. Wa sawfa yu'adhibuki, dan ia akan menghukummu. Faqafat Su'ad merasa takut. Wastahat min su'i niyatiha, atas niatku. Waqalat, dan ia berkata, Sahihul kalamuka ya akhi, benar kata-katamu wahai saudaraku. Wa
tu'ti syai'an bighairi ridha fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kata Muhammad, apabila kamu mengambil sesuatu tanpa izin ayahmu, itu Allah marah, Allah tidak suka. Allah marah. Ketika Allah sudah murka, maka Allah akan memberikan balasan yang sangat pedih. Kamu harus tahu. Kemudian Su'ad merasa takut. Akhirnya Su'ad merasa takut. Kemudian setelah takut, Su'ad pun merasa wastahat, merasa malu. Su'ad merasa malu dengan niat buruk yang sudah dia ingin lakukan, yang sudah dia ajak kepada kakaknya. Itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Maka Su'ad berkata kepada kakaknya, kepada saudaranya, kepada Muhammad, "Sofihun kalam maka ya Abi." Betul kata-katamu wahai saudaraku. Wa asykuruka katsiran. Dan aku, kata Su'ad, sangat bersyukur, sangat berterima kasih banyak kepadamu karena sudah menasihatiku dengan nasihat yang baik. Intinya apa? Kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini bahwa kita sebagai anak-anak harus mempunyai sifat amanah, sekalipun itu terhadap barang-barang milik orang tua kita, milik saudara kita, milik keluarga kita, sekalipun kita harus bisa menjaga amanah. Kita harus merasa takut kepada Allah, kita harus mempunyai rasa malu kepada Allah. Ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yaitu ajaran tentang iman, Islam, iman dan ihsan. Yakni Rasulullah memberikan pelajaran kepada sahabatnya bahwa ketika melaksanakan ibadah itu, lakukanlah ibadah seakan-akan engkau dilihat oleh Allah. Maka ketika kita dilihat oleh Allah, apa yang kita rasakan? Malu, takut ketika kita melakukan keburukan, melakukan perbuatan yang buruk. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil hari ini dari kisah Al-Waladul Amin ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua menjadi anak-anak yang amanah Al-Waladul Amin. Itulah anak-anak sekalian dan sahabat Ibu TV dimanapun berada. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.